Universitas Padjadjaran berdiri pada 11 September 1957 dengan lokasi kampus di Dipatiokur, Bandung. Padjadjaran diambil dari nama kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewanta-Prana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran. Sejak tahun 1977, UNPAD merintis pengadaan lahan yang memadai dan tahun 1979 baru disepakati dengan adanya penunjukan lahan bekas perkebunan di Jatinangor. Secara bertahap, UNPAD telah memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor sejak 1983 yang diwali oleh Fakultas Pertanian. Perjalanan kami dimulai dengan begitu percaya diri, bersama menyatukan langkah menuju perubahan, menuju perjalanan lebih bermakna. Dimulailah perjalanan kami, BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian, dengan memegang nilai makna, yaitu mengabdi, apresiatif, kompetitif, norma, dan juga adaptif. Satuan nilai tersebut menuntun kami pada satu visi dan misi bersama, yaitu dengan visi BEM KMFP UNPAD sebagai wadah kolaborasi nyata dalam mewujudkan KMFP bermakna. Juga misi Impactful Movement Oriented, Open Government Collaborations, Goal-Driven Excellence, Sustained Goodness Culture, also Dynamic Ecosystem. BEM KMFP UNPAD sebagai lembaga eksekutif harus tampak dalam menciptakan sinergitas beragam elemen yang ada. Demi terwujudnya mimpi, harapan, dan cita-cita atas terwujudnya lingkungan kemahasiswaan yang proaktif dan kooperatif dalam menghasilkan kebermanfaatan yang berdampak serta berkelanjutan. Di tengah dinamika kehidupan kampus, kami selalu dihadapkan pada tantangan yang sangat dinamis. Namun, semangat harmonisasi mutualisme yang selalu membara membuat kami berkomitmen untuk selalu memberikan aksi demi terwujudnya kebermanfaatan kepada alma mater dan masyarakat. Di balik tirai kenyataan, orkestrasi makna hadir di tengah berbagai elemen dalam keluarga mahasiswa Fakultas Pertanian, di mana setiap irama mengalun menyerukan kesatuan dan kebersamaan dalam meniti perjalanan cita-cita yang menggelora. Setiap langkah yang dipijak, setiap mata yang memandang dengan penuh kehangatan, setiap sukacita yang bergelora, tercipta harmoni yang terjalin dari berbagai mimpi, harapan, dan cita-cita yang kami untai dengan penuh cinta dan rasa kebersamaan. Bersama kami, mengukir setiap jejak dalam sejarah, menjadikan setiap detik menjadi penanda perjalanan yang kami tempuh bersama. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Imam sebagai Ketua BEM KMFP UNPAD 2024 Kabinet Orkestrasi Makna. Perkenalkan, saya Aprianza Putra Fortino sebagai Wakil Ketua BEM KMFP UNPAD 2024 Kabinet Orkestrasi Makna. Wujudkan mimpi, satukan rasa, bersama dalam Orkestrasi Makna. Perkenalkan, aku Wila Fitria Maulani dari Agroteknologi 2021 yang diamanahi sebagai Sekretaris Umum BEM KMFP UNPAD 2024 Kabinet Orkestrasi Makna. Sekretaris Umum membawahi 3 biro, yaitu Biro Keuangan, Biro Administrasi, dan juga Biro Riset dan Data. Ketiga biro tersebut berharmonisasi untuk menangani kebutuhan internal BEM KMFP UNPAD mengenai administrasi, keuangan, dan juga kebutuhan riset. Riset dan data atau yang biasa disebut Biro Risdat merupakan biro yang bertugas dalam melakukan fungsi riset analisis dalam berbagai bidang, khususnya untuk kebutuhan KMFP sepanjang kepengurusan BEM KMFP UNPAD. Program kerja utama dari Biro Riset dan Data adalah Apartemen Survei yang bertujuan untuk menampung serta menghimpun kritik, saran, dan juga kebutuhan dari warga KMFP. Program kerja lainnya yaitu ada upgrading ASIC, update isu, research by request, dan yang terakhir ada data center.
biasa disingkat dengan BIKE, merupakan biro yang bertanggung jawab dalam menyusun, mensosialisasikan, dan mengawasi pelaksanaan standar operasional prosedur keuangan di BEM KMFP Unpad. Biro Keuangan juga berkoordinasi langsung dengan pihak dekanat untuk proses pencairan dana, serta berkoordinasi dengan biro departemen lainnya terkait hal-hal dengan keuangan. Adapun jobdesk dari Biro Keuangan yaitu pendampingan bendahara Biro Departemen, pengajuan dan pencairan dana SIAT, kas BEM, Laporan keuangan, kontrol anggaran, dan sosialisasi keuangan. Dalam menyelenggarakan dan mengelola administrasi secara efektif dan efisien di lingkungan BEM KMFP Unpad, Biro Administrasi berperan sebagai penjaga kelancaran berbagai kegiatan administratif di lingkungan BEM KMFP Unpad. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan bahwa semua proses administratif, mulai dari pengarsipan dokumen hingga pengolahan inventaris berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Biro Administrasi BEM KMFP Unpad memiliki 5 program kerja yang unggul, yaitu agenda kabinet, upgrading, pengelola inventaris, pendampingan administrasi, dan juga media admin. Dengan tim yang berkompeten dan berdedikasi, Biro Administrasi BEM KMFP Unpad berkomitmen untuk menjadi SDM yang handal dalam mendukung kesuksesan berbagai kegiatan dan program kerja di BEM KMFP Unpad ini, serta berperan dalam menjaga integritas administratif untuk kesejahteraan seluruh fungsionaris BEM KMFP Unpad. Satuan Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan sebuah tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang ada di BEM KMFP Unpad. Selain itu, tim Satuan Manajemen Sumber Daya Manusia juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian, serta evaluasi untuk setiap individu yang ada di dalam BEM KMFP Unpad. Tim Satuan MSDM juga bertanggung jawab atas keharmonisan yang tercipta di dalam internal BEM KMFP Unpad serta memastikan setiap tujuan dari staf dan juga departemen dapat tercapai sesuai dengan indikator keberhasilan. Adapun program kerja yang kami bawakan diantaranya ada latihan dasar organisasi, upgrading, pendampingan dan penilaian, sosial media internal BEM KMFP Unpad, dan juga magang BEM KMFP Unpad. Sampurasunamaca, perkenalkan, saya Alvar dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2021 yang diamanai sebagai Kepala Bidang Kemahasiswaan BEM KMFP Unpad 2024, Kabinet Orkestrasi Makna. Bidang kemahasiswaan membawahi 2 departemen. Yang pertama, Departemen Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang mengelola kaderisasi dan pelatihan kepemimpinan warga KMFP. Lalu yang kedua, ada Departemen Advokasi Pelayanan Mahasiswa yang mewakili kepentingan mahasiswa, menanggapi keluhan, dan memberikan dukungan advokasi. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung mahasiswa secara holistik. Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa merupakan departemen yang berkaitan dengan upaya dalam peningkatan kesejahteraan mahasiswa. Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi advokasi dan fungsi pelayanan. Fungsi advokasi dilakukan apabila terdapat kondisi yang menunjukkan ketidakberpihakan kepada mahasiswa atas hak yang seharusnya diperoleh. Sedangkan fungsi pelayanan dilakukan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mahasiswa dalam berbagai aspek, baik aspek akademik, non-akademik, maupun aspek lainnya yang menunjang kebutuhan perkuliahan. Dalam mewujudkan tujuannya, Departemen Advokasi dan Pelayanan Mahasiswa terbagi menjadi 3 tim. Yang pertama, FASTER, Faperta Sharing Center, merupakan tim yang berfokus pada pemberian informasi serta menjadi media komunikasi dengan mahasiswa Fakultas Pertanian melalui akun media sosial, Instagram, dan lain. Yang kedua, AORTA, APM Faperta, menjadi tim yang berfokus pada pemberian pelayanan serta mengadvokasikan hak mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya di luar bidang akademik. Yang ketiga, tim beasiswa, menjadi tim yang memberikan informasi mengenai beasiswa unggulan, serta memberikan informasi mengenai beasiswa KSTM, serta penyesuaian UKT bagi mahasiswa tingkat akhir. Dengan segala dinamika yang ada di lingkungan kampus, KPSDM hadir sebagai konseptor sekaligus fasilitator dalam percepatan penanaman nilai dan kompetensi untuk membentuk
dan mengembangkan sumber daya mahasiswa Fakultas Pertanian sesuai dengan pedoman dan norma-norma yang ada di Fakultas Pertanian agar selalu bisa bersaing dan beradaptasi di kondisi yang sangat dinamis ini. Untuk mencapai itu semua, kami Departemen KPSDM hadir dengan 5 tim kaderisasi yang masing-masing berperan di setiap jenjang kaderisasi yang ada. Yang pertama ada tim pengenalan sebagai jenjang kaderisasi pertama yang membawahi program PAB dan Mabim. Yang kedua ada tim pemahaman sebagai jenjang kaderisasi kedua yang membawahi program Project Management Training of Agriculture. Yang ketiga ada tim pembentukan sebagai jenjang kaderisasi ketiga yang membawahi program Agriculture Grow Leaders. Selanjutnya, ada tim pelepasan yang membawakan program kerja Agriculture Hari Life yang merupakan jenjang kaderisasi tingkat 4. Dan selanjutnya, ada tim insider yang merupakan penghubung antara KPSDM dengan lembaga kemahasiswaan Fakultas Pertanian terkhusus di bidang kaderisasi yang membawakan program kerja Sapakader dan Upgrading. Sampurasun Akang Ngece, perkenalkan aku Zuhal Muhammad Hamis, Agroteknologi Angkatan 2021 yang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial dan Politik. Bidang sosial dan politik memiliki fokus terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan hidup, dan politik baik dalam lingkup kampus, nasional, dan internasional. Membawahi 2 departemen, yaitu Departemen Sosial Lingkungan dan Departemen Kajian dan Aksi Strategis. Bidang sosial dan politik hadir untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Departemen Sosial dan Lingkungan hadir sebagai garda terdepan KMFP dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sosial masyarakat. Sosling juga hadir untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa pertanian dan masyarakat dengan aksi nyata dan melaksanakan berbagai edukasi, kajian, advokasi, dan pengawalan tentang berbagai isu-isu sosial lingkungan di Jatinangor, Jawa Barat, Indonesia, maupun internasional. Sosling sebagai bukti perjalanan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Departemen Sosial Lingkungan akan senantiasa mengabdi terhadap sosial masyarakat dan mengawal isu-isu lingkungan di Indonesia maupun di dunia. Pasukan Darling, Fakultas Social Village, Taniquest, Digital Invest, Agricultural Society, Advokasi Riset Kajian, dan Green Payday Movement merupakan sebuah aksi-aksi kecil Departemen Sosial Lingkungan untuk mengawal dampak besar bagi sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Departemen Kajian dan Aksi Strategis merupakan wadah eskalasi pergerakan mahasiswa Fakultas Pertanian 4 untuk mengawal dan menindaklanjuti isu sosial politik melalui rilis kajian dan propaganda serta aksi strategis dan progresif. Departemen Kajian dan Aksi Strategis juga merupakan wadah penggerak mahasiswa Fakultas Pertanian dalam mengawal isu-isu agraria baik skala nasional, internasional melalui program-program kecerdasan yang dikerjakan. Adapun cara dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis dalam mengimplementasikan tujuan Departemen yaitu melalui 5 poker, yaitu literasi, dialek tani, bibit pertanian, mimbar pertanian, dan Taniquest. Adapun semangat dan tujuan yang ditanamkan pada Departemen Kajian dan Aksi Strategis adalah memberikan pencerdasan dan menumbuhkan kepedulian bagi warga KMFP. Perkenalkan, aku Meli dari Agroteknologi 2021 yang diamanahi sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi. Bidang Komunikasi dan Informasi membawahi 3 departemen, yaitu Departemen Media dan Informasi sebagai wajah KMFP, dan Departemen Hubungan Eksternal sebagai pihak penghubung dengan pihak luar KMFP. Kemudian yang terakhir ada Departemen Hubungan Internal yang menjaga dinamika koordinasi di dalam KMFP. Ketiga departemen ini bekerja sama untuk menjalin komunikasi dan menghantarkan informasi kepada warga KMFP maupun warga Kemo 4. Hubungan yang baik antar elemen perlu dijaga demi dinamika koordinasi di dalamnya untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan di KMFP 4. Maka dari itu, Departemen Hubungan Internal bekerja untuk membuat wadah integrasi serta membangun komunikasi 2 arah dengan seluruh lembaga kemahasiswaan, warga KMFP, serta seluruh elemen di Fakultas Pertanian 4.
Demi mencapai tujuan mengharmonisasi antar ikatan kekerabatan KMFP 4, Departemen Hubungan Internal membawahi 3 tim, yaitu tim kolaborasi mahasiswa yang membawahi program kerja Sehari Bersama Dekan, tim kedua yaitu tim relasi yang membawahi program kerja Berteman dan Pesta Portani, dan yang terakhir tim kreatif yang membawahi program kerja Melekat. Informasi bergerak begitu cepat dan perlu disampaikan secara berkala. Departemen Media Informasi hadir sebagai pusat informasi dan wajah dari BMKM FP 4. Berperan dalam mengelola seluruh informasi, mempublikasikan hasil kinerja BMKM FP 4, pengolahan produksi media, pembuatan narasi, dan pengolahan desain visual. Selain itu juga untuk mempertahankan integritas dari BMKM FP 4 dalam menyajikan informasi yang dikemas secara kreatif, efektif, dan kredibel, sesuai dengan brandingan yang telah ditentukan, yang bertujuan juga untuk memperkuat kembali identitas dari BMKM FP 4 dan meningkatkan daya tarik dari warga KMFP itu sendiri. Nah, program kerja yang dimiliki oleh Departemen Media dan Informasi yang pertama itu ada konten interaktif, konten kreatif, KMFP Reverse, KMFP Center, Company Profile, dan yang terakhir adalah buku mantra. Komunikasi merupakan salah satu bentuk menjalin hubungan harmonis antar individunya, terutama dengan pihak eksternal. Dengan itu, Departemen Hubungan Eksternal BMKM FP 4 memiliki fungsi utama sebagai penghubung antar pihak internal KMFP 4 dengan pihak eksternal. Nah, selain itu, Departemen Hubungan Eksternal BMKM FP 4 juga menjalin dan mengelola hubungan baik dengan alumni, yaitu KFP 4, agar kedepannya dapat menginisiasi kolaborasi yang menunjang kebutuhan akademik serta kegiatan yang ada di Fakultas 4. Menjadi wajah bagi BMKM FP 4 berkoordinasi dan menjaga hubungan baik dengan pihak eksternal sangat perlu dilakukan. Maka dari itu, Departemen Hubungan Eksternal BMKM FP 4 memiliki 7 tim yang akan menghadirkan ide inovasi dan kolaborasi untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tim benchmark, tim research and development, tim delegation, tim social media spesialis, tim strategic partnership, tim alumni event, serta tim company visit. Sampurasun akan ngece, perkenalkan aku Rian, Agro Technopreneur 2021 yang diamanahi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Potensi Mahasiswa BMKM FP 4 2024. Bidang BPM hadir menjadi wadah untuk pengembangan potensi, minat dan bakat mahasiswa baik dalam bidang akademik hingga non-akademik. Bidang ini membawahi 3 departemen, yaitu Departemen Sainbora yang akan menjaring dan mewadahi minat dan bakat KWC Pertanian dalam kesenian dan olahraga. Yang kedua, Departemen Apres yang akan mewadahi minat dan bakat KWC Pertanian dalam bidang akademik. Dan yang terakhir, Departemen Ekraf yang akan memberdayakan KWC KMFP yang mempunyai minat dan bakat dalam bidang kewirausahaan. Tentunya minat akademik dan mengeringnya prestasi di bidang akademik merupakan masalah yang harus dihadapi KMFP saat ini. Pemburuknya iklim akademik ini merupakan tanggung jawab yang diemban oleh BEM KMFP 4. Oleh karena itu, BEM KMFP melalui Departemen Akademik Prestasi dan Apresiasi menghadirkan wadah untuk warga KMFP agar lebih berprestasi. Untuk menyukseskan hal tersebut, Akpres memiliki 3 program kerja, yaitu Fakultas Olimpiade Club atau FOC, pelatihan dan Liga PKM, dan Sekolah Mengapres. Didukung juga melalui Official Account Academic Center dengan info lomba, info sidang, dan info keilmuan. Apresiasi merupakan sebuah hal yang bertujuan untuk memicu individu agar lebih berkembang dan menghargai prosesnya. Selain itu juga, dengan adanya apresiasi, diharapkan warga KMFP dapat memiliki rasa kompetitif dan daya saing yang tinggi,
sehingga nantinya dapat meningkatkan prestasi serta membanggakan KMFP. Pada tahun ini, BEM KMFP melalui Departemen Akademik Prestasi dan Apresiasi melakukan apresiasi yang diimplementasikan pada 2 program kerja, yaitu Faperta Unit Release atau FUR dan Faperta Awards atau EVA. Didukung juga melalui Official Account Academic Center dengan pendataan prestasi dan Faperta Bangga. Mengekspresikan jiwa, pikiran, dan juga rasa menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui kemampuan diri dan talenta yang unik pada setiap individunya. Semua elemen tersebut dapat disalurkan dengan indah melalui derai keindahan dalam seni dan gagahnya olahraga. Tahun ini, Departemen Seni Budaya dan Olahraga melakukan inovasi baru dengan memisahkan bidang seni dan juga olahraga, guna meningkatkan keefektivitasan kedua bidang tersebut. Dengan ini, Departemen Seni Budaya dan Olahraga mempersembahkan bidang olahraga dan juga bidang seni. Pada bidang olahraga, Sanbora terdapat beberapa program kerja. Yang pertama yaitu L3B, Ponska Tani 2024, pendampingan Spartan, pendampingan BFF, serta pertanian e-sport. Pada bidang kesenian, Sanbora sendiri memiliki beberapa proker, diantaranya adalah Putra Putri Pertanian, Jejak Putra Putri Pertanian, dan Suara Seni Nusantara. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang berjalan begitu pesat dan potensi kewirausahaan yang dimiliki oleh mahasiswa, khususnya KMFP Unpad, semakin terlihat, Departemen Ekonomi Kreatif hadir sebagai wadah untuk membantu warga KMFP mengasah kreativitas dalam mengembangkan minat dalam kewirausahaannya. Oleh karena itu, di tahun ini Departemen Ekonomi Kreatif dibawakan oleh tim pendanaan yang terdiri dari Proker, Jas Laboratorium, Fapertaku, dan Japerta. Diiringi dengan tim pendanaan yang dibawakan dalam proker Entrepreneur Center, Pojok Kita, dan Entrepreneur Focus.
bersama